Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, kajian kitab membedah akar fitnah Wahabi, mungkin kita akan selesaikan bab yang judulnya prinsip beragama dakwah salafiyah nanti setelah haji, mungkin ya 3 sampai 4 kali pertemuan karena penting ini. Kita akan membahas hakikat agama Islam, karena Islam sekarang diacak adul dengan berbagai macam istilah dan juga gerakan untuk mendistorsi Islam. Ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, ada Islam apa lagi? Nah, ini Islam itu nggak perlu diembel-embeli. Islam Barat, Islam Timur, Islam sekuler, itu pasti distortif. Kemudian kita akan bahas juga setelah itu tentang Islam itu agama fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu para ulama menafsirkan fitrah itu Islam. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya lah yang menyahudikan, menasronikan, memajusikan, nggak ada mengislamkan. Makanya anak itu lahir nggak perlu diislamkan. Makanya kelompok yang menyuruh kelompoknya kalau masuk baca syahadat itu sesat. Karena setiap orang yang dilahirkan dari perut Islam otomatis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan fitrahnya Islam itu Masya Allah cocok dengan kebutuhan manusia. Khitan, lihat aja. Makanya khitan itu dimasukkan Rasulullah
Ashrun min sunanil fitrah. 10 termasuk sunnah-sunnah fitrah. Motong kuku, melihara jenggot, nyukur kumis, itu udah fitrah. Ya. Kemudian kita juga akan bahas nanti. Nah, agama Islam itu agama universal. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bu'istu ilan nasi amatan. Saya diutus Allah kepada seluruh manusia secara umum. Makanya Rasulullah menegaskan juga walladzi nafsi biyadihi, demi zat walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi maupun Nasrani. Berarti Yahudi, Nasrani itu termasuk umat Muhammad. Namun umat itu ada dua macam, ummatud da'wah, umat yang proses didakwai. Ada yang ummatul ijabah, yang sudah mengabulkan dakwah Nabi. Jadi nggak benar kalau ada Islam Arab, Islam Barat, Islam Timur, Islam Nusantara, Islam liberal. Islam satu. Tuh. Ini tertarik nggak bahas kayak gitu? Kalau enggak ya udah kita tutup. Islam agama sempurna. Nah ini nanti pelan-pelan kita kenalkan kepada antum, agama Islam itu nggak butuh inovasi, nggak butuh kreasi. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa ngayalna. Kalau ada istihad, istihad itu wilayahnya murni sempit, hanya sekedar, tolong camkan. Istihad itu hanya sekedar ya aktualisasi hukum yang sudah ada dengan hukum yang berkembang dengan modus baru saja. Modus aslinya sama. Zakat bahan pokok. Dulu di Arab kurma, di Indonesia apa? Beras. Sudah selesai itu. Modus. Jadi nggak perlu, dan itu pun yang ijtihad itu nggak sembarangan orang. Nah itu ucuk-ucuk, ada orang yang bisa menirukan bahasa gajah, semut, hewan, ijtihad, gendeng bareng ini. Nggak bisa. Ijtihad itu ada syarat. Di antara sekian syarat, yang simpel gampang, akidahnya lurus, manhajnya bagus, penguasaan bahasa Arabnya dari nahwu, shorob, balaghahnya juga sempurna, menguasai usul fikih, qawaid fikih. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah memahami betul ayat-ayat dan hadis tentang hukum. Minimal dia itu hafal 500. Kalau tidak, menguasai. Gitu. Tapi secara umum, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi hari ini aku sempurnakan. Udah selesai. Wa atmamtu, aku cukupkan. Jadi akmal sempurna, atmam tuntas. Makanya kata Ibnu Abbas, sempurna, nggak perlu dikurangin,
cukup tuntas, nggak perlu antum tambah-tambah. Dan Allah mengakhiri ayat ini cukup indah, waraditu. Jadi Allah sudah meridhoi cara beragama sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sampai wafat, sudah. Makanya betul kata Imam Malik, apa-apa yang bukan bagian agama pada zaman sahabat selamanya nggak akan bisa menjadi agama. Sampai kapan? Sampai kiamat. Tuh. Nih. Nah, kalau memang begitu, jalan Islam itu hanya satu. Jadi nggak ada. Islam itu bahkan lebih konyol lagi mengatakan semua agama itu bisa masuk surga. Parah. Ini liberalnya sudah super liberal. Pak, aslinya orang liberal aja nggak pernah ngomong itu. Semua agama bisa masuk surga. Ya pada waktunya dulu, Yahudi bisa masuk surga zamannya Nabi Musa. Makanya ketika risalah Nabi Musa ditutup Allah, diganti oleh Nabi Isa, umat yang masuk surga, Isa Nasrani. Setelah Allah menutup Nabi Muhammad dengan apa? Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, khatam. Makanya Rasulullah mengumpamakan dirinya itu dalam risalah seperti bangunan yang sudah megah, cantik, bagus. Kata Rasulullah, sayang kurang satu bata. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ana tilkal labina. Akulah satu bata itu. Tuh. Nah, kalau kita pakai logika, Pak, ketika ada bangunan mencakar langit, dibangun beberapa insinyur pertama mati, ganti lagi, mati, ganti lagi, mati, sampai terakhir. Ya, insinyur yang pertama apa yang terakhir? Logika aja. Ada. Kemana Pak? Yang terakhir. Soal dulu ketika dibangun insinyur pertama atapnya begini begono, nggak mau tahu saya. Ini sudah ada taken MOU bahwa estafet bangunan tanggung jawab terakhir adalah di Anda. Sama. Makanya disitulah jalan Islam itu cuma satu. Sehingga inna dina indallahil Islam, bahkan dalam ayat yang lainnya Allah meneguhkan dengan pernyataan yang lebih spesifik, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, falan, tidak akan, lan itu penafian yang sifatnya ta'bid abadi. Seperti sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Lan tadillu ba'di, tidak akan tersesat selamanya ketika kita berpegang teguh dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi gitu. Ini juga begitu. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Udah. Habis itu kita bahas ya nanti. Nah, kalau memang begitu, Islam itu menuntut para pemeluknya menerima Islam secara totalitas. Ya. Bukan parsial. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Iman sebagian, kufur sebagian. Terima sebagian, menolak sebagian. Tidak.
Bahkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi. Oke. Kemudian konsekuensinya akhirnya hukum keluar dari Islam. Yang bab fikih ini hampir di semua kitab fikih. Gak mungkin antum temukan satu kitab fikih yang gak membahas masalah hukum murtad, hukum riddah. Yang sekarang ini disepelekan orang-orang liberal. Karena semua agama itu benar. Jadi orang murtad berganti-ganti agama, bahkan agama itu seperti baju, ganti 2 kali sehari, nggak ada masalah. Tetapi mereka itu culas, Pak. Ketika masalah bahas liberal, semua agama benar, itu kesannya orang Islam boleh keluar dari Islam, tapi non-Islam nggak boleh masuk ke Islam. Dengan gaya, kan nggak ada paksaan dalam masuk Islam, nggak boleh, macam-macam lah alasannya. Sampai mereka itu bikin fikih liberal, ada nggak di situ disebutkan fikih Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha? Nggak ada. Yang dimaksudkan fikih di situ adalah fikih Islam liberal. Bagaimana sekarang muslimah bisa nikah dengan Hindu, dengan Buddha? Kalau fikih Islam itu kan mengatakan yang boleh nikah itu muslim dengan ahlul kitab. Kalau muslimah total, Pak, nggak bisa. Dengan itu. Makanya kalau antum mau menikah dengan muslimah, masuk Islam. Itu. Ini enggak. Dibikin fikih lintas agama namanya. Siapapun yang sekarang kawin muslim ke muslim ke non-muslim boleh. Kenapa muslimah ke non-muslim enggak boleh? Dibikin fikih. Tuh. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 217 itu, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian mati, wa huwa kafir, dia dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, amaliyahnya terhapus dunia akhirat. Tuh. Bahkan setelah itu Allah mengatakan wa ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Kok bisa masuk surga? Kata si itu, siapa? Si Sopo yang mengatakan bahwa semua orang yang agama apapun itu berhak masuk surga. Iya. Saya katakan berhak masuk surga. Tapi tidak kita katakan masuk surga berhak, caranya masuk Islam. Itu, kalau mau hak. Hum fiha khalidun. Makanya kita bahas nanti hukum keluar dari Islam. Nah, di sini bukan hanya keluar dari sisi ini agama. Tapi ternyata ada sekelompok kaum muslimin yang keluar dari ajaran. Berarti keluar dari Islam itu ada 2 macam. Keluar dari agama sama keluar dari ajaran dengan bid'ah. Kan jarang dibahas tuh. Jadi orang itu dikiranya dengan masuk Islam, dengan bersyahadat, dengan dia menyebutkan KTP Islam, selesai. Padahal di sana ada ranah siapa yang keluar dari ajaran Islam dengan kebid'ahan, itu masalah. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah, man amila amalan
laisa alaihi amruna fawaradun, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada pada ajaranku, nah syariatkan ajaran, ditolak, berarti keluar. Makanya kita setiap hari Pak disuruh untuk mengingat Allah dan Rasulnya. Makanya zikir yang menyatukan Allah dan Rasul itu lebih banyak keutamaannya. Pertama syahadat. Kenapa? Number one. Karena mengingatkan Allah dan Rasulnya dalam satu waktu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salawat. Allahumma Allah. Ingat. Salli ala Muhammad Nabi Muhammad. Kenapa kita ingat? Allah kita ingat untuk kita ibadahi, Rasul kita ingat untuk diikuti. Makanya menyelisihi Allah menimbulkan kesyirikan, menyelisihi Rasulullah menimbulkan kebid'ahan. Sama-sama musuh Islam. Makanya la ilaha illallah itu menuntut kemurnian tauhid, anti syirik. Muhammad Rasulullah menuntut kemurnian ittiba, anti bid'ah. Sehingga kalau kita akumulasikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Rasulullah tidak ada orang yang paling berhak kita ikuti kecuali Rasulullah. Tuh. Makanya di sini bid'ah itu musuh. Itu. Makanya Allah berfirman surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Sungguh jalanku ini lurus, ikuti, wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan, fatafarraqa bikum an sabili. Itu ya. Nah, terakhir ini bahaya bid'ah dalam agama, itu bahaya. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, iblis itu lebih mencintai ahli bid'ah daripada maksiat. Kenapa Pak? Karena ahli maksiat itu rata-rata ketika melakukan itu ada kesadaran untuk salah. Tapi ahli bid'ah ketika melakukan kebid'ahan itu ada kesadaran untuk benar. Itu kan gitu. Sulit kan orang suruh tobat tuh Pak. Makanya di sini tobat ahli bid'ah, closing terakhir. Sampai ada statement innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin. Ini kata Rasulullah, Allah itu menutup pintu bid'ah dari setiap ahli, pintu taubat dari setiap ahli bid'ah, hatta yada'a bid'atahu. Kata Imam Ahmad, closingnya, maksudnya Allah itu tidak menerima taubatnya ahli bid'ah. Apa? Sulit sekali ahli bid'ah itu untuk mendapatkan taufik bertaubat Pak. Sulit. Alasannya tadi, Pak, landasan taubat ada berapa? 2. Apa saja? 1, menyadari kesalahannya itu salah. 2, ada tekad kuat untuk meninggalkan kesalahan. Itu landasan. Jadi ketika kita itu bicara masalah syarat-syarat taubat, hakikat taubat itu sebelum kita membahas masalah syarat taubat 1, 2, 3, 4, kalau kaitannya dengan manusia, itu harus kita bahas dulu landasan. Apa itu? Menyadari kesalahannya itu salah, ada tekad kuat untuk taubat. Selesai. Nah, kapan itu untuk taubat? Wong ngaku benar, kesadaran untuk mengaku paling benar itu tinggi. Nah ini ahli maksiat, kesadaran untuk mengaku salah itu tinggi. Makanya betul kata Sufyan Ats-Tsauri, ahli bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sudah selesai. Kita tutup.
Dan insya Allah kita ketemu di kesempatan lain. Mudah-mudahan manfaat. Tidak Pak? Ya? Gimana? Oke nggak? Seperti itu. Ya. Oke, kita tutup kalau memang begitu dengan pembahasan yang yang disampaikan atau yang ditulis di mana? Di flyer ya, poros tengah. Ini penting ini, umat poros tengah. Masya Allah. Oke. Ini kenapa saya angkat secara spesifik. Karena sekarang ini lagi viral, lagi populer, lagi kalau kita bisa katakan lagi hangat. Ya booming apa terserahlah. Secara internasional menggulirkan Islam wasatiyah, Islam moderat. Nah, itu. Alih-alih ingin jadi Islam moderat malah modar. Nah itulah. Karena landasannya ini, makanya di sini kita akan jelaskan umat poros tengah yang disebut dengan moderat, yang disebut dengan wasatiyah. Ikhwah sekalian, kita telah mendapatin satu ayat yang menegaskan surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi dari ayat ini hadirin sekalian, kita tidak ada perselisihan dan umat sepakat bahwa umat Islam ini adalah umat wasat. Saking wasatnya, litakunu syuhada 'alan nas, menjadi apa? Penyeimbang, menjadi pengadil, menjadi saksi, menjadi pengukur umat-umat lain. Masa jadi standar tapi nggak standar, ya lucu tuh Pak. Makanya dari sekalian, kalau kita bahas makna wasatiyah di dalam literatur Islam, baik dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga yang dibahas oleh ulama, baik di dalam kitab turos maupun kitab yang kontemporer, ataupun jurnal-jurnal, makna wasatiyah itu berkutat pada 3, puncak, dewasa, unggul. Puncak, dewasa, unggul. Berarti kalau ada semacam Islam yang menegakkan nilai-nilai wasatiyah, artinya Islam itu pasti unggul, keislaman yang dewasa, keislaman yang apa? Yang puncak. Jadi kalau antum ngaku Islam wasatiyah, bahwa ahli sunnah wasatiyah, hati-hati, antum itu puncak, dewasa, unggul. Berarti berislam secara dewasa, berislam pada puncaknya, berislam dengan apa? Keunggulan, kehebatan. Antum ini unggul, hebat. Ternyata nipu, nyolong, repot. Islam puncak, ternyata nipu. Islam unggul, ternyata ngutang nggak bayar-bayar. Nah ini sini kan gitu. Makanya ini sebagai bentuk kebanggaan dan kritikan buat kita. Nanti kita akan sampaikan tuh. Makanya dari sekalian, kalau antum tengok bahasa wasat di dalam Al-Quran itu berkutat pada 3 itu. Lihat, kita ambil wasat ini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasat itu artinya puncak, dewasa, unggul. Karena kita itu sudah sampai pada puncak keislaman, puncak kedewasaan, puncak keunggulan, patut kita itu menjadi penengah, syuhada buat umat lain. Itu syuhada.
'ala nas. Itu. Makanya Pak, Rasulullah mengatakan apa? Di dalam meminta surga. Coba Anda mengingat-ingat hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullaha al-jannah." Jika kamu minta kepada Allah surga, fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus. Alasannya Rasulullah apa? Fa innaha awsatul jannah wa a'naha. Awsat. Surga paling tinggi, puncak. Paling VIP. Oh itu. Berarti Islam puncak, Islam unggul. Awsat. Makanya kalau kita umpamakan nanti Islam puncak tertinggi adalah gunung, maka ada lereng kanan, lereng kiri, itu namanya eka, eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Itu. Eka, ekstrim kanan, eki, ini ekstrim kiri, lereng. Makanya ekstrim kanan, hulu, diperangi oleh Islam. Itu. Dan hulu ini di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah akhlak. Contoh simpel, ada seorang sahabat, 3 sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, menanyakan ibadahnya, kemudian meremehkan karena Rasulullah udah dijamin surga, dosanya diampuni, apatah kita kalau begitu, saya akan puasa nggak buka sama sekali, aku akan sholat nggak tidur, aku nggak kawin sama perempuan, nggak makan daging. Diluruskan Rasulullah, ini hulu. Makanya ketika Rasulullah minta dicarikan batu lempar jumroh, diambilin gede-gede. Iyyakum wal ghuluwa, waspadalah terhadap hulu. Coba bayangkan soal kerikil. Limisli hadhihi farmu, dengan yang seperti ini lemparlah gitu. Orang mentang-mentang, wah setan, kangen sama setan apa, dendam sama setan, lempar jumroh, cari batu yang gede. Itu mental tuh batunya karena gede, kenceng lagi kan gitu. Keluar kertas, sesama setan jangan saling lempar loh. Gitu. Jadi bukan seperti itu ibadah, apalagi tiang jumroh digebuk-gebukin karena ini setan. Kita sekarang ke sana itu murni ta'abbud, menjalankan ibadah, Pak. Ya. Nah, makanya din sekalian ummatan wasat. Di dalam ayat lain ada awsat tadi. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Awsat ini orang yang waras, dewasa, sadar, awsat. Makanya ketika kita itu membayar kafarat min awsati ma tut'imuna ahlikum, carilah makanan yang tengah. Enggak jelek, enggak juga terlalu baik. Berarti apa? Pucuk, dewasa, unggul. Enggak lereng kanan, lereng kiri. Enggak terlalu jelek, enggak terlalu baik. Awsat min ma tut'imuna ahlikum. Awsat. Makanya juga wasat ini diungkapkan dengan wusta. Makanya sholat yang terbaik sholat apa? Sholatul wusta, sholatul asri. Lihat, unggul. Sholat yang paling unggul, paling baik apa? Sholatul wusta, sholatul asri. Walaupun ada khilafiyah di antara para ulama, itu bukan bahasan kita. Intinya yang kita ingin bahas di sini adalah makna wasat itu memberikan satu makna, bukan rendahan, bukan rusak, bukan kanan kiri yang rusak, yang jelek, tetapi unggul. Apa? Salatul wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kan itu. Wusta.
Dan subhanallah, satu kalimat lagi yang Allah hadirkan lebih top apa? Fawasatun nabihi jam'a. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ سُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Coba. Allah bersumpah dengan pasukan kuda yang lihai, cakep, pengalaman perang, dan Masya Allah menyerang ke jantung pertahanan musuh. Fawasatna bihi jam'a. Kalau nggak pasukan Kopassus nggak mungkin. Berarti apa? Pasukan yang unggul, istimewa, bagus. Fawasatna bihi jam'a. Ngobrak-ngabrik. Ini musuh pada jantung pertahanannya. Fawasatna, tengah. Coba antum bisa, pasukan bisa masuk ke jantung pertahanan lawan, kemudian ngobrak-ngabrik. Emangnya pasukan ecek-ecek? Pasukan nggak pengalaman? Pasukan yang tidak memiliki keterampilan keahlian? Nggak mungkin. Subhanallah, fawasatna. Allah gunakan untuk mengungkapkan pasukan yang terlatih baik, yang pengalaman, yang memiliki berbagai macam keahlian, bisa masuk ke jantung pertahanan musuh. Dan bukan hanya masuk, terus disembelai. Ngobrak-ngabrik pasukan musuh. Fawasatna bihi jam'a. Itu, Masya Allah. Berarti ketika kita bahas masalah wasatiyah, moderat itu maknanya tadi. Bukan moderat itu, Mas, yang moderat dong. Masa begini aja nggak boleh? Aduh. Jadi di masyarakat itu kalimat moderat itu udah modar. Parah, rusak. Larang, Mas, jangan musik-musikan. Pak, yang moderat dong. Jangan terlalu ekstrim. Loh, kok kita yang jadinya ekstrim? Gitu. Masa begini aja nggak boleh? Kan gitu. Itu. Diundang tetangga, tahlilan, selamatan. Menunjukkan sikap. Pak, Islam jangan keras banget lah. Ekstrem lah. Ya, bermasyarakat. Yang moderat dong, Pak. Masa hanya diundang tetangga untuk bersosial aja nggak datang. Tuh lihat. Jadi di tengah masyarakat kalimat wasatiyah, ungkapan moderat itu sudah apa? Kacau banget. Sudah tidak pada tempatnya. Kalau kita masuk tadi lewat ungkapan Al-Quran, wasat, awsat, wusto, dan wafawasatna bihi jam'a, itu puncak dewasa unggul. Artinya apa? Islam puncak tertinggi, Islam kedewasaan, Islam yang unggul. Makanya mereka di samping wakadzalika dijuluki oleh Allah wasat, umat kuntum khaira ummatin. Dan umat ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, apa cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita kaitkan ummatan wasaton, umat wasatiyah, umat moderat adalah umat yang kuntum khaira ummatin, perilaku utamanya amar ma'ruf nahi munkar, iman kepada Allah. Itu. Ini kalau bicara masalah umat poros tengah, umat wasatiyah. Makanya coba lihat, kita tengok nih hadis Rasulullah. Kunna julusan, halaman 34. Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami duduk-duduk di sisi Nabi. Berarti di sini sedang halakoh kayak antum begini. Tapi ya mereka nggak kayak antum ya. Itu. Kemudian fakhatta khatatan Rasulullah SAW. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah dengan fasilitas yang sangat minim membuat metode pembelajaran dengan praktikum dan peragaan.
Jadi juga. Apalagi antum ada laptop, ada, Masya Allah, aplikasi-aplikasi. Ya lu, yang anehnya itu kadang-kadang sekolah lengkap dengan smart schoolnya. TV nggak pernah dipakai. TV-nya smart, orangnya nggak smart, jadi semut. Akhirnya apa? Subhanallah, bangga. Kelas kita ada TV smartnya, ada ininya. Tiap hari dibungkus, kata pengurus, Eman, nanti rusak. Dah, gimana sih? Eman rusak. Terus untuk apa? Buat pajangan, laporan, untuk akreditasi, untuk dipakai media pembelajaran. Mosok kalah sama Rasulullah, Pak. Hanya modal padang pasir, bikin garis. Red. Ini jalan yang lurus ya. Ini namanya siratal mustaqim. Wasat. Jadi kalimat wasat itu maknanya berkutat. Wasat itu di dalam bahasa lain akhirnya apa? Tawassut, tengah, tawazun, seimbang, i'tidal, apa? Teguh dan tasamuh, toleran. Dan yang terakhir adalah istiqamah, lurus. Ya, Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah bikin garis kanan kiri. Nah, ekstrem kanan eka eki. Eka eki. Ekstrem kanan, ekstrem kiri. Makanya Rasulullah mengatakan, hadza sabilullahi azza wa jalla. Ini adalah jalan Allah. Sabil, sirat. Nah, wa khatta khattan an yaminihi wa khatta khattan an shimalihi, kemudian bikin garis kanannya, garis kirinya. Wa qala hadhihi subulus syaitan, ini jalan-jalan setan. Dari baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri itu setan. Siapa yang ngomong? Saya, Rasulullah nih. Hadhihi subulus syaitan. Dikir sampai gedek-gedek, gulung komeng, sampai nggak sadar setan. Karena apa? Berlebihan. Teledor nggak pernah zikir juga salah, zikir sampai gulung komeng, gulung-gulung juga salah. Nggak pernah zikir setan, zikir seperti itu setan. Begitu. Nggak pernah mendoakan mayit sama sekali. Teledor setan. Doakan mayit sekali, mendoakan, Masya Allah. Wah, apalagi doa pada hari 1000-nya. Subhanallah. Berkat yang dikasihkan kepada peserta tahlilan. Gas melon. Ditambah lagi makanan mentah 1 gerobak. Wah, ini habis tahlilan entah itu melarat total, mati lagi itu yang tahlilan. Coba sekarang itu berkatnya Pak, gas melon itu. Jadi kanannya kirinya gas melon, kanannya apa? Itu ember isi bahan mentah. Ember itu isinya beras 2 kilo atau 3 kilo, mie instan, gula, kopi, dan yang lainnya. Yang di depan yang matang. Jadi habis makan, gitu, subhanallah. Ya Allah, makanya kasihan nih. Kadang-kadang orang mati tuh Pak, sebabnya tahu nggak? Udah sakit-sakitan, datang ke dukun, katanya ngadep rumahnya keliru. Akhirnya apa? Dirubah, ngutang. Malah nggak sembuh, mati. Udah gitu, wedhus tinggal siji disembelih karo mudin buat tahlilan. Ayamnya tinggal 3 juga disembelih, habis. Utang, hidup-hidup dapat warisan, enggak. Dapat warisan utang, iya. Coba, kini dipertahankan. Gitu. Makanya Rasulullah mengatakan summa wada'a yadahu fil khattil aswad. Rasulullah SAW sambil meletakkan di dalam khattil awsat. Nah, garis yang tengah tadi, summa tala hadhil ayat, kemudian membacakan firman Allah,
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Jelas Rasulullah hanya mengakui satu jalan. Enggak ada jalan lain. Islam itu hanya satu. Wa anna hadza sirati. Makanya Pak, Allah itu tidak mengungkapkan sabil di dalam Al-Quran jama' kecuali beberapa ayat aja. Di antaranya firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kebanyakan sabil, cek aja antum. Kenapa? Karena apa? Jalan itu memang satu. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah tidak mengatakan wa yattabi' ghayra subulil mu'minin. Subul enggak. Ghayra sabil, karena memang jalannya mukmin itu cuma satu, yaitu jalannya Rasulullah dan sahabat. Khairun nas. Tidak ada yang lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Gitu, Pak. Oke, ini. Nah, terakhir yaitu bersikap adil dan bijaksana. Ikhwah sekalian, kita kadang-kadang dituduh Islam ekstrim, garis keras. Apalagi ya? Kelompok tertutup. Apa terus lagi? Nggak lumrah, nggak wajar, apa lagi di sini? Wah, macam-macam lah sampai nggak bisa dihitung sama kamus bahasa KBBI. Titel-titel itu mereka karang sendiri, mereka kasih dugaan-dugaan sendiri, kemudian dilemparkan gitu aja. Bukan suatu titel yang memang ada konsekuensi ilmiahnya. Contoh Dr. Andes, MA, terus apa lagi? Doktor, profesor. Itu Wahabi, apa ya konsekuensi ilmiahnya? Nggak ada. Islam nggak lumrah. Apanya yang nggak lumrah? Itu. Coba bayangkan, apa lebih nggak lumrah orang yang sekarang ini telanjang, itu. Yang perempuan jadi laki, yang laki jadi perempuan, lumrah nggak itu, Pak? Laki sama laki cium-ciuman, lumrah nggak tuh? Perempuan sama perempuan kawin, coba lihat, lumrah nggak? Coba bayangkan dengan mudah mengatakan kepada kita Islam nggak lumrah. Itu pernah anak saya didakwah di kampung, kayaknya memang udah direncanakan, didatangin preman lagi mabuk, mungkin untuk memberanikan ketemu saya, mabuk dia. Dia ngomong dia, Pak, Bapak ini Islam apa sebetulnya? Lah Bapak mabuk itu Islamnya apa? Gitu. Pulang dia. Itu, jadi karena orang mabuk itu kan sangat nggak tahan dengan suara hentakan. Makanya psikologi pemabuk saya pakai dengan gitu. Pulang langsung. Bapak Islam nggak lumrah. Lah Bapak lumrahnya gimana? Tolong sebutin. Pulang dia. Karena dengan kita ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Jadi ketika kita itu menegakkan, meneguhkan lillah, syuhada bil qisti, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Makanya orang yang paling adil itu adalah orang yang bertakwa. Selesai ya Pak. Karena apa? Makin orang itu bersikap adil, makin dekat dengan ketakwaan. Berarti siapa orang yang bertakwa paling adil? Allah mengatakan kok, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Masya Allah.
Berarti orang yang paling zalim adalah orang yang tidak bertakwa. Makanya Pak, Allah ketika memberikan ciri daripada wali Allah apa? Ala inna awliya Allah, dan wali Allah itu wali yang apa? Dekat, terus kemudian dicintai. Masa rusak? Masa enggak waras? Wali Allah gendeng, wali murid aja gendeng, diusir dari sekolah. Itu. Ya gimana Pak? Untuk punya sekolah, wali muridnya gendeng. Pak, jangan ikut rapat komite, Pak. Loh, rapat komite aja dianulir karena wali muridnya Nah ini wali Allah gendeng. Itu apalagi wali nikah gendeng. Coba, mobil saya terima nikahnya itu repot, berantakan, nanti KUA-nya repot. Wali nikahnya gendeng. Gitu. Makanya Allah memberikan definisi wali Allah itu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman, takwa itu landasan utama kita itu apa? Kebaikan. Makanya orang yang paling adil adalah orang yang bertakwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Makanya Pak, kalau antum cek dengan baik Al-Quran dan Sunnah, puncak seluruh karir beragama, karir ibadah adalah takwa. Lihat firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena takwa itu puncak karir orang itu beragama. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sementara Allah menilai juga manusia terbaik siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Udah, jadi sinkron semua Pak. Jadi nggak ada sekarang pecah belah. Karena ayat ini diturunkan dari satu cahaya, miskah, yaitu Allah. Makanya nggak ada yang satu dengan yang lainnya benturan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ditegaskan di antara sikap adil ahli sunnah wal jamaah. Nih Pak, tolong dicamkan. Kalau ada persengketaan, perselisihan, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan fulan-fulana. Ini di antara sikap yang tidak dimiliki oleh semua orang termasuk ahli bid'ah. Mereka kembalikan ke tahayulnya, mereka kembalikan ke khurafatnya, mereka kembalikan ke tokohnya, mereka kembalikan ke budaya adatnya. Wah, ini enggak sesuai dengan budaya kita. Tapi ahli sunnah yang adil, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ganteng itu ahli sunnah. Jadi kalau berselisih itu bukan dikembalikan kepada nafsu masing-masing, perasaan masing-masing, apalagi ADART ormas. Contoh, melihat bulan. Nah ini, Pak, kenapa ketika mereka itu menentukan gerhana matahari dan bulan presisi, giliran menentukan awal akhir Ramadan, astagfirullahaladzim, kayak bulan itu ada 6. Bulannya satu, mataharinya satu, buktinya ketika gerhana matahari tepat, gerhana bulan tepat, nggak ada ormas yang berselisih. Kenapa Pak? Karena bulan itu bukan untuk dikomentari, tapi untuk dilihat. Ketika dikomentari, masalah itu muncul, timbul. Kenapa Pak? Simple, bulan itu nggak bisa ngomong. Itu. Bulan itu cuma bisa nongol, dilihat. Dan kalau kita itu mau, ada kemauan, kalau kemampuan udahlah, selesailah gitu. Wah, teknologinya canggih. Rasulullah aja nggak punya teknologi secanggih sekarang, nggak pernah berselisih 10 kali Ramadan.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beres. Berarti apa? Permasalahannya bulan itu bukan untuk dikomentari, tapi untuk dilihat. Dan kita juga tidak usah membentur-benturkan. Hisab dipakai untuk alat bantu. Kira-kira nanti silakan ngomong sebelum 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kira-kira Ramadan kapan ya? Pasti tanggal 1 Ramadan. Harinya yang ribet. Ribetnya di mana, Pak? Hasil dari komentar, bulan ini dinyatakan sudah masuk berapa derajat ya? Ada yang mengatakan 2 derajat, 2,5, 3, 4. Emang sama Pak, 2 sama 4? Sampai kiamat nggak pernah sama. Tanya aja sama TK. 2 sama 4 itu kalau nggak sama, nggak beda. Beda. Makanya yang mengatakan bulan itu bisa dinyatakan sudah wujudul hilal atau imkanul wujud kalau sudah 2 derajat. Ada yang mengatakan enggak. Imkanul wujud itu kalau sudah 2,5. Oh enggak mungkin bisa dilihat kalau enggak 3 derajat. Repot. Makanya saya itu sangat setuju banget, anak tambahi banget. Pernyataan MUI yang mengatakan haram mengikuti Idul Fitri selain pemerintah. Haram. Kenapa lo harus minta maaf? Gara-gara netizen. Haram. Kenapa? Yang mengharamkan Rasulullah. Di mana Rasulullah mengatakan as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudahhin nas. Berpuasa bersama hari orang berpuasa. Berhari raya Idul Fitri bersama orang berhari raya Idul Fitri. Dan berhari raya Idul Adha bersama. Jadi yang ditekankan oleh Allah bukan salah benar, tepat enggak bulannya, tapi kebersamaannya. Ini yang enggak disadari banyak ormas. Banyak kaum muslimin yang tidak sadar bahwa kesatuan, persatuan, keselarasan, keserasian itu ditekankan oleh Rasulullah pada Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan. Bukan tepatnya bulan. Bukan soal sekarang wahdatul matla, ta'addudul matla, sampai yang muatan bertele-tele kalau bulan di Antartika sudah keluar, di Jogja juga harus keluar, harus dinyatakan keluar. Ngapain inti sampai Antartika, antar kita aja udah. Bulan ini gimana? Caranya kebersamaan yang ditekankan oleh Rasulullah bukan soal bulannya itu tepat atau tidak, salah atau benar, sudah keluar atau tidak, tetapi yang ditekankan oleh Rasulullah kebersamaan, keserasian, dan juga apa? Keselarasan. Selesai. Caranya apa? Hisab sebagai alat bantu, ru'yah sebagai alat penentu, pemerintah legalitas. Dalilnya dari mana? Dengarkan ucapan Ibnu Umar. Tara'an nasul hilal. Manusia pada melihat hilal. Siapa aja boleh melihat. Tara'an nasul hilal. Dari sini semua siapa saja punya hak. Tapi dengan kriteria dan syarat otomatis. Semua orang buta masa lihat. Nanti diplesetin juga. Tara'an nasul hilal. Manusia. Fa'akhbartun nabiyya. Saya kabarkan Nabi. Pak, kalau tidak perlu pemerintah, Ibnu Umar nggak perlu mengatakan, saya kabarkan Nabi. Anni ra'aitu, saya lihat. Yang hebatnya, ucapan Ibnu Umar berikutnya. Fasoman nabiyyu. Kemudian Rasulullah puasa. Wa amaron nasa bisyamihi, memerintahkan orang untuk puasa. Memerintahkan, bukan Ibnu Umar. Siapa? Nabi yang di situ sifatnya waliul amri atau ulil amri, sekaligus juga Nabi. Selesai. Masya Allah, lihat. Hadis ini kalau dipakai oleh semua pihak, udah selesai. Tara'an nasul hilal. Manusia pada melihat hilal.
Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Saya kabarkan kepada Nabi aku melihatnya. Fa shaman Nabi. Kemudian Rasulullah puasa. Fa amaran nasa bisiyamihi. Rasulullah memerintahkan. Selesai kan Pak? Hisab sebagai alat bantu untuk memperkirakan. Ru'yah sebagai alat penentu. Karena memang bulan itu untuk dilihat bukan untuk dikomentari. Sumu li ru'yati wa aftiru ru'yatihi. Pemerintah legalitas. Selesai. Udah. Apanya yang sekarang berbeda kalau begitu? Bukan soal 2 derajat, 2,5 derajat, 3 derajat. Rasulullah nggak menuntut itu, Allah nggak menuntut kepada kita. Yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya ketika puasa Hari Raya Idul Fitri, termasuk besok ini Idul Adha adalah kebersamaan, keserasian, keselarasan. Bukan ketepatan bulan itu. Makanya nggak ada masalah para ulama. Ketika antum kemarin puasa hari apa? Ikut siapa? Enggak enak itu. Ikut siapa ini? Hari apa? Antum Kamis. Terus umroh, iktikaf. Puasanya ikut pemerintah atau enggak kemarin? Enggak. Udah. Fikih berbicara ketika antum iktikaf berdasarkan hadis tersebut bersama ikut. Saudi ikut Masjidil Haram karena puasa bersama. Itu. Kalau kurang qadha. Kemarin pas 29 karena minim hari itu 29, nggak ada 28. Kalau kemarin hari rayanya hari apa? Kamis, wassalam itu 28 kita. Tapi alhamdulillah Jumat. Orang yang di sini puasa Kamis, di sana hari raya 30, kita 29 dan minimnya bulan itu 29 sehingga tidak perlu mengqadha. Taruhlah konsekuensinya puasa hari raya Kamis kemudian kita itu puasa ternyata cuma 28, kita qadha tetap hari raya bersama orang hari raya, orangnya qadha setelah hari raya. Enak loh. Masya Allah. Demi kebersamaan Pak, coba bayangkan puasa kita yang cacat itu dinyatakan sempurna oleh Allah. 28 kan cacat. Ya. Coba gak usah jauh-jauh gini Pak, sholat Pak. Anak tanya sama antum. Sholat maghrib, rakaat pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud. Salah apa benar? Halo, tes, salah apa benar? Salah. Batal antum. Tapi demi kebersamaan dan membersamai imam, sahih itu sholat. Antum masuk rakaat pertama dapat tasyahud terakhir. Tasyahud nggak ikut imam nggak? Ikut. Kalau nggak ikut malah batal sampean. Rakaat pertama antum tasyahud. Rakaat kedua tasyahud nggak? Tasyahud. Rakaat ketiga apa lagi? Sah atau batal? Begitu harusnya. Loh itu, demi kebersamaan, meskipun sholat antum itu rusak, jadi sah, diterima, gara-gara menjaga kebersamaan dengan begitu juga Ramadan. Itu loh Pak, logika begitu aja kok nggak bisa kena tuh loh, yang para profesor dokter itu. Berselisih aja, dah tahun depan jangan ikut yang ormas. Apapun mereknya, apapun bentuknya, ikuti pemerintah. Udah, selesai. Kenapa? Karena pemerintahlah yang punya legalitas kolosal. Memiliki pemegang otoritas untuk menyatukan umat. Paling bagus. Karena semua dibawa. Kalau antar ormas mau nggak dibawa? Ormas kurem aja nggak mau Pak. Kurem aja nggak mau. Itu ya. Apalagi ormas yang gede, ikut dia, apaan? Tapi ikut pemerintah, ormas mana yang nggak tunduk sama pemerintah? Ormas mana yang sekarang ini tidak butuh legalitas dari Allah, kebersamaan, keserasian, keselarasan. Tuh, paham?
Itu. Atau walaupun akhirnya keliru, wah, bulannya keliru, Pak. Kegedean. Kegedean. Dan kadang-kadang ada orang yang bikin rusak analisa. Bulan setelah 2 hari itu kan bulan gede. Ini nggak pas deh kalau 2 hari lalu. Ini udah gede banget ini. Ini gede banget, nggak pantas ini bulan 2 hari. Kayaknya memang 3 hari. Kayaknya bener tuh kemarin, Rebo. Pak, antum nggak ingat tanda-tanda kiamat? Bulan itu lahir lebih gede daripada aslinya. Cek aja itu tanda-tanda kiamat. Hilal itu tampak lebih besar daripada tanggalnya. Itu tanda kiamat. Itu akhir zaman. Itu kan fakta ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Intinya kita ahli sunnah wal jamaah. Saya closing statement dari ucapan Ibnu Taimiyah di akhir kitab itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, berbicara memvonis orang harus dengan dasar ilmu, sikap adil dan objektif, bukan dengan dasar kebodohan, kezoliman sebagaimana sikap ahli bid'ah. Itu adil. Bentuk keadilan apa? Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam masalah ru'yah hilal, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mendahulukan, mengutamakan kesatuan, persatuan, keselarasan, keserasian. Tuh, Masya Allah. Dan itu yang paling meminimalisir persatuan pemerintah. Oke? Bukan zolim, bodoh, perasaan. Dia dasar-dasar yang ringkih, yang tidak ilmiah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya kira itu. Mungkin ada yang tanya, silakan. Saya bertanya, sebutkan 3 keutamaan, keunggulan yang kita bahas nih, umat poros tengah ya. Keutamaan jamaah, silakan. Salafiyah, 3 aja, silakan. Kita udah bahas kemarin ini, bertele-tele ini. Jamaah salafiyah, ciri-ciri keunggulan jamaah salafiyah, silakan. Ayo. 3. Kelamaan. Ya. 2 aja, kalau 3 nggak mampu. Di antara keunggulan jamaah salafiyah, 1. Ya tadi baru dibahas umat poros tengah, nih kan? Ayo, silakan. Selain umat poros tengah, ya. Pemahaman sahabat, masya Allah, Haji. Mengutamakan pemahaman sahabat. Makin bisa menyebutkan yang lama-lama makin bagus. Ayo, yang lain. Ibu-ibu, mana ibu-ibunya? Pakai apa ini ibu-ibunya? Taunya. Silakan ibu-ibu. Selain keutamaan jamaah salafiyah adalah mengutamakan pemahaman sahabat. Yang kedua, silakan. Nah, yang ketiga, bapak-bapak. Bismillah. Ya, silakan ibu. Paling antusias terhadap kebaikan, Ustaz. Masya Allah. Oke, kasih bukunya. Ya, silakan Mas. Meninggalkan kebid'ahan. Ada nggak kemarin? Nggak. Antum secara tekstual di sini aja dulu. Paling antusias terhadap kebaikan, terus ayo.
Masya Allah, konsisten kepada Al-Quran dan Sunnah. Silakan ibu-ibu, terakhir. Silakan. Bismillah. Ya. Menjadi umat pilihan. Menjadi umat pilihan. pilihan. Ini pertama, ya, poin pertama. Oke, kasih. Selesai. Silakan, fadhol. Mungkin. Ustaz. Silakan. Ibu. Fadhol. Ya, ya, silakan. Baik. Untuk mengkorelasikan dua keadaan tersebut, memang umat ini pecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, memahami hadis-hadis firqah itu sebagai hadis pembenar justifikasi. Ya udah, pecah aja. Sehingga dikarang satu hadis, ikhtilafu ummati rahmat, perpecahan umat itu rahmat. Padahal Rasulullah mengatakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun, jamaah itu rahmat dan perpecahan itu adab. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang memahami bahwa yang benar itu saya. 73 itu ya selain saya. Sehingga di sini muncul orang yang ngomong ngaku paling benar sendiri itu. Ini juga salah. Kemudian yang ketiga, mereka menjadikan sebagai sinyal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan sinyal, Rasulullah memberikan peringatan, Rasulullah memberikan rambu-rambu bahwa di akhir zaman nanti, makanya zaman Rasulullah nggak ada. Sehingga bahasa Rasulullah itu mengatakan iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Yahudi telah pecah. Karena Rasulullah ketika mengatakan itu memang sudah selesai. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina, dan Nasrani telah pecah menjadi 72. Wasataftariku ummati, umatku ini akan pecah. Berarti ketika zaman Rasulullah belum. Dari sini menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya begitu besar. Bagaimana bentuknya, Pak? Mas, Rasulullah ibarat orang tua yang penyayang, bahkan lebih ketika anaknya mau pergi ke Surabaya umpamanya, atau ke suatu tempat yang hanya mengetahui cerita secara umum, tapi belum pernah ke sana. Nah, saya dengar-dengar perjalanan itu banyak rampoknya. Dan rampok itu kira-kira aksinya itu kebanyakan jam 1 malam. Tolong ya, nanti kalau di situ hindari jam 1 malam. Terus nanti di tikungan itu licin, nak, katanya ada tikungan. Tapi Bapak juga belum pernah ke sana. Tapi tikungan itu bahaya. Bahkan sering itu mobil kejungkir kebalik. Terus nanti ada tanjakan. Itu nak, nanti tanjakan itu banyak ban yang pecah. Terus rem blong. Jangan mepet-mepet mobil ya nak. Sampai akhirnya kira-kira tanda-tanda kampung yang kamu mau tuju. Nah ini tanda-tanda kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah. Bukan untuk diikutikan, untuk waspada.
Makanya Rasulullah jelaskan semua. Meskipun Rasulullah menjelaskan firqah-firqah yang sesat, yang benar itu seperti ini. Jalannya harus begini, hati-hati. Sampai pada tingkatan Rasulullah menjelaskan al-jamaah itu yang dimaksudkan siapa? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Intinya Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maksudnya kitabullah, akan selamat, akan berada di dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan banyak sekali di situ juga Allah dan Rasulnya menjelaskan masalah-masalah perpecahan, firqah, kesesatan, bahaya. Persis seperti orang tua penyayang tadi ketika melepas anaknya supaya di sana tidak celaka di tengah jalan sampai pada tujuan. Nanti jalan yang kamu lalui itu, di sini itu banyak perampok, aksinya itu begal jam 1 malam. Tolong ya dihindari. Wahai umatku, ini ada kelompok sesat. Khawarij cirinya begini-begini. Jahmiyah cirinya begini-begini. Rafidhah begini. Hindari ya. Nanti ada lagi tikungan yang tajam. Banyak mobil kebalik di situ. Nanti juga ada tanjakan, banyak remblong. Salahnya di mana Rasulullah mengatakan seperti itu? Dan kita sudah dikasih rambu masing-masing. Lurus, kanan kirinya ada garis-garis. Dan masing-masing garis itu subulus syaitan, setan. Jangan ikuti. Oke? Dari situlah Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada idealita, ada realita. Realita ini tidak bisa diingkari, yaitu umat pecah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, saya berdoa kepada Allah 3, dikabulkan 2, ditolak 1. Di antaranya doa, ya Rasulullah, janganlah engkau bikin umatku ini satu dengan yang lainnya saling bunuh-membunuh. Allah tolak, pecah. Tapi kan Rasulullah kasih rambu-rambu tadi ini. Rasulullah sudah kasih peringatan, jangan ikuti perpecahan. Rasulullah juga sudah kasih tahdir keras. Supaya hati-hati terhadap pemikiran-pemikiran sesat itu. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُ عَذَابٌ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya mereka itu waspada. Ya, waspada, menyelisihi. Nah itu aja. Jadi kuncinya itu satu, Pak. Supaya nggak kena fitnah, nggak kena adab. Taraktu fikum amroini. Aku telah tinggalkan di tengah kalian 2 perkara. Ini'tasamtum bihima lan tadillu ba'di. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan tersesat. Sama dengan firman Allah tadi, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maksudnya kitabnya dan termasuk ajaran Rasul yang datang dari Allah, faqad hudiya, maka dia akan mendapatkan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, taraktukum 'alal mislil bayda, aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Coba bayangin, Pak. Padahal faktanya kan, malam nggak pernah sama dengan siang kan. Artinya apa? Antum tahu nggak Pak memahami hadis ini? Saking gamblangnya, saking jelasnya, saking cetonya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di, tidaklah ada orang yang menyelisih setelahku illa halikun, kecuali pasti hancur. Udah clear. Tinggal ngaji enggak, melajari enggak,
Makanya pusat jantung daripada kebaikan ilmu. Rasulullah mengatakan apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, pasti dipahamkan agama. Jantung kebaikan. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, sulit sekali orang itu bisa menjadi baik tanpa ilmu. Kalau ada orang yang baik tanpa ilmu, kebaikannya parsial. Parsial. Contohnya apa? Wah, baik banget tuh orang pendiam, tapi tanpa dasar ilmu, mangkel dikit nyantet. Hebat, pendiam. Itu. Wih, orang ini dermawan baik banget, nyawer sama. Gitu kan? Karena nggak ada ilmu, nyawer. Itu makanya kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alihi bil ilm. Siapa yang dikehendaki Allah baik dunianya, hendaknya dengan ilmunya. Siapa yang ingin dikehendaki Allah baik itu akhiratnya, hendak dengan ilmunya. Dan ilmu yang paling bagus, ilmu yang paling mulia kata Imam Ibnu Hazm, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan ilmu yang bisa menghadirkan ridha Allah. Itu. Sudah closing. Makanya betul kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Asas dasar, fondasi utama ilmu adalah yang mendatangkan takut kepada Allah. Itu ridha. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah siapa? Ulamanya. Itu ya. Ada lagi? Kita, ya Pak, silakan. Ya. Ya. Puasanya diterima enggak gitu? Yang Wallahu a'lam bishawab. Sampai detik ini pun kita tidak mendapati statement para ulama, fatwa ulama mengatakan itu. Ini juga memberikan dalil bahwa Islam itu memberikan satu ruang yang disebut dengan ijtihad. Bukan berbeda ya, ijtihad. Dan akhirnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau benar dapat dua. Tapi intinya dalam masalah-masalah ini meskipun fikih, kita tetap dasarnya adalah as-sawmu yawma yasumun nas. Puasa di hari orang-orang itu puasa. Nas di sini umum. Wal fitru yawma yuftirun nas. Berhari raya Idul Fitri bersama manusia, umat manusia berhari raya Idul Fitri. Wal adha yawma yudhhin nas. Berhari raya Idul Adha bersama. Gitu ya. Kebersamaan, keserasian, keselarasan adalah dasar dan landasan utama berpuasa, beridul fitri, dan beridul adha. Soal tepat atau tidak, salah atau tidak, meleset atau tidak, itu nomor sekian. Allah nggak pertimbangkan. Seperti Allah tidak pertimbangkan seorang jamaah sholat maghrib tasyahudnya 3 rakaat awal tasyahud, rakaat 2 tasyahud, rakaat 3 tasyahud. Andaikan itu antum lakukan secara normal sendirian, batal sholat antum. Ternyata tidak dinyatakan batal oleh Allah karena menjaga kebersamaan bersama imam. Makanya ini juga menjadi dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin ketika imam kunut, antum kunut. Mana yang lebih fatal?
kunut dengan sholat maghrib, tasyahud dari awal sampai akhir. Mana yang lebih fatal, Pak? Ana tanya sama antum, mana kesalahan yang lebih fatal antum kunut dengan antum sekarang rakaat pertama tasyahud, rakaat kedua tasyahud, rakaat ketiga tasyahud. Bahkan 4 tasyahudnya. Ada maghrib antum ketemu imam, ketemu imam itu rakaat berapa? Rakaat ketiga nemunya tasyahud tok itu. Itu. Gimana sholat antum? 4 rakaat itu. Masya Allah. Maghrib 4 rakaat antum. Masya Allah. Dan mana yang lebih fatal? Kunut tetap kita katakan bid'ah itu ya. Soal kita sekarang perbandingan, mana kesalahan yang lebih fatal? Antum sholat nggak pakai tasyahud awal dengan kunut, nggak tasyahud awal, tapi demi menjaga keselarasan dengan imam, imamnya lupa nggak tasyahud awal, antum ikut nggak? Kalau nggak ikut batal sholat antum. Allahu Akbar. Dan sudah berdiri. Kalau sudah berdiri sempurna begini, dilarang untuk balik. Meskipun makmum, subhanallah, subhanallah, antum jangan balik. Gara-gara netizen tasbih. Ya, makanya ini ibarat hukum dengan netizen. Teriakin subhanallah, antum kenapa? Kalau antum duduk malah batal sholat antum. Kenapa? Karena antum sengaja melakukan gerakan yang bukan bagian daripada sholat. Karena sholat dalam kondisi lupa tasyahud, Rasulullah SAW menegaskan kalau sudah berdiri sempurna dilarang untuk duduk. Antum ikut. Lah kan imam itu lupa, Pak. Lah imam yang lupa, antum kan nggak lupa. Sengaja. Antum ikut nggak? Ikut. Pertanyaannya, antum sholat duhur umpamanya, atau asar. Cuman tasyahudnya 1 tok terakhir. 12 rakaat kedua, 1, 2, 3 nggak ada tasyahud. Sah nggak? Batal nggak sholat antum kalau di luar? Batal. Tapi demi menjaga kebersamaan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, sholat antum dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sah sempurna. Sama antum tarik kepada semua ibadah. Gitu ya, wallahu a'lam. Jam 11 seperti kemarin juga jam segini. Ya, insyaallah apa yang saya sampaikan ini menjadi pendukung dasar bahwa Islam itu agama yang Masya Allah. Dakwah salafiyah itu dakwah yang lurus, dakwah yang mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Ciri-ciri jamaah salafiyah, di antaranya umat pilihan, paling antusias pada kebaikan, konsisten kepada Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan pemahaman salafus soleh, umat poros tengah, umat yang bijaksana. Dan cara beragama saya nyatakan sudah oke, selesai kan. Nanti antum baca sendiri. Nanti di sela-sela daripada pembahasan kitab yang baru Ba'dal Haji, nanti kita singgung-singgung lagi. Ya. Insya Allah nanti setelah haji kita akan bahas kitab yang baru insya Allah. Ya. Insya Allah kita pakai Tadkiratus Sami' ya. Fi adabis sami' wal mustam' fi adabi. Intinya ini Tadkiratus Sami' ini kitab adab yang menekankan pada adab seorang guru dan murid secara seimbang. Jadi yang dituntut untuk disiplin itu bukan hanya murid. Yang dituntut untuk tertib itu bukan hanya murid.
Yang dituntut untuk sopan bicara itu bukan hanya murid, guru dan murid. Insya Allah kitab ini kitab Masya Allah ya, yang sangat bagus untuk kita angkat biidznillah. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya dan mohon ditolerir kalau ada beberapa kelebihannya, ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri saya yang mungkin syaitan ingin menggelincirkan, jangan diikuti. Dan kitab membedah akar fitnah Wahabi ini antum jadikan sebagai bacaan. Ya, di situ banyak faedah dan manfaat yang kita bisa petik, dan hampir berapa tahun kita bahas? Berapa? Hampir 1 tahun, ya cukup ya. Dan insya Allah pertemuan setelah haji, karena berangkat tanggal 13, jadi nanti setelah haji kira-kira bulan Juni ya, insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Info terkini, 15 menit gerak tiap hari, bantu gagalkan calon batuk. Bersama Kekayaan Herbal Indonesia. Nih, gagalkan calon batuk, Potek Komik Serp.